Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam rangka konferensi pers atau keterangan pers untuk memberikan update perkembangan dari kasus gagal ginjal akut di Indonesia pertanggal 25 Oktober tahun 2022. Terima kasih kepada teman-teman media dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat memberikan informasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kasus gagal ginjal. Saya Dr. Muhammad Syahril sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan menyampaikan update atau perkembangan kasus gagal ginjal akut per 25 Oktober ini. Yang pertama, perkembangan kasus gagal ginjal akut per 24 Oktober ini terdapat 255 kasus yang berasal dari 26 provinsi dan yang meninggal sebanyak 143 atau angka kematiannya 56%. Dari data ini ada penambahan 10 kasus dan 2 kasus kematian. Namun 10 kasus ini dan 2 kematian ini adalah kasus yang lama terlambat dilaporkan yang terjadi pada bulan September dan awal Oktober tahun 2022. Jadi bukan kasus baru ya. Kemudian surat edaran Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Oktober yang meminta untuk melarang penggunaan sekaligus juga menjual dan juga meresepkan di fasilitas layanan kesehatan, kemudian di rumah sakit, kemudian puskesmas, apotek, sementara telah berhasil mencegah penambahan kasus baru di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit rujukan nasional ginjal, tidak ada pasien baru sejak tanggal 22 Oktober yang lalu. Perlu kami jelaskan bahwa kasus gagal ginjal ini terjadi setiap tahunnya. Namun demikian, jumlahnya sangat kecil, yaitu hanya 1-2 kasus setiap bulan. Kasus gagal ginjal baru menjadi perhatian pemerintah setelah terjadi lonjakan pada akhir bulan Agustus dengan jumlah kasus lebih dari 35. Sama halnya seperti kasus hepatitis akut yang tiba-tiba juga melonjak kasusnya. Mengapa saat ini terjadi lonjakan kasus? Hal ini diduga akibat adanya cemaran senyawa kimia pada obat tertentu yang saat ini sebagian sudah teridentifikasi. Jadi kasus gagal ginjal akut ini bukan disebabkan oleh COVID-19, vaksinasi COVID-19 atau imunisasi rutin. Jadi Kementerian Kesehatan telah bergerak cepat, merespon cepat, di samping melakukan surveillance atau penyelidikan epidemiologi, terus melakukan penelitian-penelitian untuk mencari sebab-sebab terjadinya gagal ginjal akut. Di antaranya kita sudah menyingkirkan kasus yang disebabkan oleh infeksi, oleh dehidrasi berat, oleh perdarahan berat, termasuk keracunan makanan minuman, dan dengan upaya itu Kementerian Kesehatan bersama IDAI dan profesi yang terkait telah menjurus kepada salah satu penyebab, yaitu adanya keracunan atau intoksikasi obat. Pemerintah sudah mendatangkan obat antidotum ya, yang disebut dengan Pomepizole dari Singapura sebanyak 26 vial dan dari Australia sebanyak 16 vial. Selanjutnya akan mendatangkan ratusan vial lagi dari Jepang dan dari Amerika Serikat, total sekitar 200 vial, dan obat ini akan segera didistribusikan ke rumah sakit rujukan pemerintah di seluruh Indonesia, dan obat ini gratis ya, tidak berbayar bagi pasien. Kemudian dari hasil pemberian obat Pomepizole di RSCM, 10 dari 11 pasien
yang telah diberikan pebebisol terus mengalami perbaikan secara klinis. Tidak ada kematian dan tidak ada perburukan lebih lanjut. Anak tersebut sudah mulai dapat mengeluarkan air kecilnya atau air seni, dan dari hasil pemeriksaan laboratorium, kadar etilen glikol dari 10 anak tersebut sudah tidak terdeteksi zat berbahaya. Sebagai tidak lanjut hasil pengujian dan pengumuman dari Badan POM, maka Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk dapat digunakan kembali obat-obatan sejumlah 156 sesuai dengan Kepmenkes nomor HK.02.02 Romawi /3515 /2022 tentang petunjuk penggunaan obat sediaan cair sirup pada anak tertanggal 24 Oktober 2022. Obat-obatan di luar 156 tersebut untuk sementara tetap dilarang digunakan, ya, baik di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk dijual di apotek sampai dengan pengumuman pemerintah lebih lanjut. Ingin kami tambahkan bahwa dalam rangka penelitian mencari penyebab ini, di samping kita sudah melakukan penelitian laboratorium dan menyingkirkan patogen-patogen lain, kita juga sudah melakukan biopsi pada ginjal anak-anak yang sudah meninggal dan ternyata terbukti bahwa ginjalnya memang ada kerusakan kelainan yang disebabkan oleh zat etilen glikol tadi. Di samping itu, kita juga sudah melakukan berbagai langkah surveillance dengan seluruh dinas kesehatan yang terkait untuk mendata semua provinsi, semua kabupaten, sampai ke daerah untuk melaporkan semua kasus-kasus yang ada dalam rangka untuk mempercepat penanganan ini. Dan tentu saja larangan pemakaian obat sirup yang telah kita keluarkan di tanggal 19 itu upaya untuk mencegah penambahan kasus sekaligus untuk mengurangi kematian akibat gagal ginjal akut. Terakhir, tentu saja dalam kesempatan ini, momen yang penting, kita harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mempunyai anak di bawah 18 tahun, khususnya lagi adalah balita, untuk tetap berhati-hati di dalam memberikan obat-obat tanpa resep atau tanpa konsultasi ke tenaga kesehatan. Demikian update atau laporan perkembangan pada tanggal 25 Oktober ini. Selanjutnya, kalau memang ada diskusi atau tanya jawab, kami kembalikan kepada Pak Busroni untuk memimpin acara selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Sahril telah menyampaikan update-nya kepada kita semua, dan waktunya kita untuk diskusi dan tanya jawab, dan tentu teman-teman sudah mencatat di kolom chat, dan teman-teman yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan update gagal ginjal akut pada anak pada siang hari ini. Bagaimana tadi keterangan dari Dr. Sahril sudah disampaikan kepada kita semua. Baik Dr. Sahril, terima kasih. Ini ada chat yang sudah masuk di nomor 1 dari Lea Citra KBR, Radio KBR. IDAI memberikan saran agar orang tua membatasi konsumsi minuman bersoda kemasan. Apakah ada kemungkinan gagal ginjal tidak hanya disebabkan oleh obat-obatan saja, makanan atau minuman, apalagi yang mesti diperhatikan untuk menjaga kesehatan ginjal anak? Itu yang nomor 1 dari Lea Citra. Yang pertanyaan nomor 2 tentu ini nanti tidak kita bacakan ya Mbak Lea, karena terkait dengan hal yang lain. Terima kasih, silakan Dr. Sahril. Ya, terima kasih. Saya kira saran yang bagus sekali dari IDAI, bahwasanya kemungkinan gagal ginjal akut pada bayi atau secara umum makanan minuman yang dalam kemasan
mempunyai risiko yang tinggi apabila dikonsumsi tanpa ada suatu ketahuan atau isi dari makanan atau minuman tersebut. Sehingga memang diharapkan perlunya kehati-hatian, dan tetap saja juga kita menyarankan kepada BPOM untuk juga menindaklanjuti bagaimana kemungkinan makanan-makanan yang memang dikonsumsi oleh balita kita yang dalam bentuk kemasan. Terima kasih Dr. Sahril untuk jawabannya, dan kami lanjutkan Dr. Sahril untuk pertanyaan dari Yoga Majalah Gatra. Pada konferensi pekan lalu, pihak POM menyebut bahwa pengujian bahan baku obat-obatan untuk mengecek adanya cemaran diserahkan ke industri untuk melakukan pengujian mandiri karena merujuk pada undang-undang. Tapi pengujian dikhawatirkan akan makan waktu lama. Kemudian nanti POM akan melakukan pengujian lagi. Bisakah Kemenkes atau POM melakukan intervensi untuk melakukan pengujian independen supaya bisa lebih cepat, mengingat kondisinya sekarang darurat. Barangkali ini nanti bisa dijawab, tapi Pak Sahril barangkali ada bahan untuk ini. Silakan Dr. Sahril. Saya kira ini bagus ya, pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Akan kita teruskan, dan mudah-mudahan Badan POM juga mendengar bahwasanya ini kasus yang memang membutuhkan bagaimana Badan POM turun. Yang dikhawatirkan masyarakat adalah memberikan penilaian atau penelitian kepada farmasi masing-masing ya. Nanti kita teruskan, mudah-mudahan nanti Badan POM bisa memberikan klarifikasinya. Hanya saja Kementerian Kesehatan, sebagaimana yang sudah dilakukan surveillance, itu ada 102 obat yang kita temukan di pasien-pasien gagal ginjal akut untuk dapat dilakukan penelitian lebih lanjut, walaupun sudah sebagian ditemukan ya. Baik Dr. Sahril, kita lanjut ke Nata dari Tempo. Selamat siang, saya Nata dari Tempo. Apa benar biaya pengobatan pasien gagal ginjal akut tidak 100% ditanggung oleh BPJS? Lalu kan ada obat dari Singapura untuk pasien. Apakah itu gratis untuk pasien? Sejauh apa keampuhan obat ini sudah teruji? Obat yang didatangkan 500 vial itu perkiraan untuk berapa pasien? Serta obat-obatan yang terindikasi mengandung EG dan DEG dan EGBE ini kan dijual bebas juga. Bagaimana Kemenkes menelusuri siapa saja yang sudah mengkonsumsi obat ini? Pertama mungkin pembiayaan, Dok. Kemudian yang berikutnya adalah tentang 500 vial itu untuk berapa orang. Silakan Dr. Sahril. Terima kasih dari Tempo. Jadi pembiayaan memang ini pertama melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS bagi yang memang anggota. Yang kedua, bagi yang betul-betul tidak mampu, maka pemerintah daerah atau pemerintah pusat akan menanggung semuanya. Nah, sedangkan untuk obat antidotum tadi yang didatangkan dari Australia, Singapura, mungkin nanti rencana Jepang dan Amerika, juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan menjadi tanggungan dari pemerintah juga. Kemudian kenapa obat itu dipilih? Karena memang obat itu ready atau siap pakai, kemudian efektivitasnya sudah teruji yang memang sangat baik, dan tadi sudah saya sampaikan juga dari 11 pasien yang diberikan pengobatan itu 10-nya memberikan perbaikan klinis yang sangat bermakna. Nah, sedangkan kandungan etilen glikol dan etilen glikol sebetulnya memang nggak boleh itu di dalam obat ya, tapi itu adalah cemaran dari campuran atau pelarut-pelarut yang ada di dalam obat. Nah, sehingga inilah yang menjadikan intoksikasi pada ginjal anak-anak tersebut. Terima kasih Dr. Sahril. Kemudian kami lanjutkan ke Klawa dari iNews ID. Sejauh ini kan dikatakan antidot fomepizol cukup efektif bagi pasien gagal ginjal akut. Apakah ada data Pak terkait sejauh mana penawar ini efektif untuk gagal ginjal akut? Berapa persentasenya, adakah efek samping? Ini pertanyaan mungkin lebih kepada efek samping ya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah dosis yang diberikan untuk setiap pasiennya jika menggunakan antidot fomepizol ini? Apakah akan diberikan untuk seluruh pasien atau ada kriteria pasien tertentu yang
menerimanya, Dok? Oke, yang satu tadi apa sih? Yang satu? Yang satu, apakah ada data persentase tentang, dan juga ada efek samping? Obat antidotum atau obat penawar ini sudah direkomendasi oleh WHO dengan efektivitas yang tinggi, ya, di atas 90%. Nah, dari data itulah kita membeli obat itu, di samping memang obat itu ready untuk dipakai, ya. Kemudian dosisnya atau kepada kasus yang seperti apa. Jadi kasus yang diberikan adalah pada pasien-pasien yang sudah menunjukkan gejala-gejala gangguan ginjal, ya, gangguan ginjal yang diduga memang karena intoksikasi. Contoh, terjadi pengurangan frekuensi buang air kecil dan jumlahnya juga. Dan kalau di laboratorium, urium maupun kreatininnya juga meningkat. Nah, itu sudah diberikan sampai dengan memang dalam keadaan yang berat. Jadi dari aturan pemakaiannya itu nanti akan diberikan dengan 5 kali suntikan, ya. Nah, 5 kali suntikan, termasuk yang di RSM tadi sudah dilakukan 3 dan ada yang sudah 4 kali dan memberikan perbaikan, dan kita akan stop dan tidak digunakan terus-menerus, ya. Ya, Dr. Sahril, terima kasih penjelasannya untuk kita semua. Dari Linda Jawa Pos, dengan bertambahnya pasien, apakah jumlah vaskes rujukan yang semula 14 akan ditingkatkan? Kalau tidak, apakah ada kendala dalam penambahan vaskes? Yang kedua, untuk provinsi yang belum ada kasus, apakah karena kesulitan dalam deteksi atau pendataan? Nah, yang ketiga dari Linda masih, Pak Menkes kemarin di sana bilang pasca pelarangan obat sirup kasus turun. Apakah dampak dari zat cemaran EG dan DEG di obat sirup itu efeknya cepat? Silakan, Dok, tentang penambahan pasienkesnya, Dok. Ya, kita di Indonesia ini kan ada 34 provinsi. Di awal kita sudah menetapkan ada 14 rumah sakit rujukan ginjal, ya. Rujukan nasionalnya ada di RSCM. Dan dari 14 ini tentu saja kita akan menambah sesuai dengan ibu kota provinsi yang memang mempunyai kemampuan baik dokternya dan juga alat untuk hemodialisanya. Dan kasus keracunan ini memang cepat, ya, cepat. Namanya aja keracunan, ya, bisa hitungan hari, bisa hitungan sekali minum atau 2 kali minum. Hanya saja tidak semua anak itu mempunyai respon yang sama. Sebagaimana pertanyaan banyak dari ibu-ibu, katanya gimana dengan anak saya yang sudah terlanjur minum obat. Nah, kalau anak yang sudah terlanjur minum obat dan sampai saat ini tidak menimbulkan gejala apa-apa, alhamdulillah. Artinya apa? Tubuhnya mempunyai mekanisme pertahanan tubuh yang baik menghadapi intoksikasi ini. Dan tetap saja dipantau apabila terjadi gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, yaitu bisa demam, bisa diare, bisa batuk pilek, dan dilanjutkan dengan berkurangnya frekuensi maupun jumlah air kecil, maka ini menjadi catatan bagi kita dan segera saja dibawa ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, terima kasih Dr. Sahril. Begitu Mbak Linda. Yang berikutnya dari Mariska. Mengapa kasus ini terlambat terdeteksi? Kemudian bagaimana bisa menjadi pelajaran ke depannya, Pak, bahwa jangan sampai menunggu beberapa kasus terjadi sampai kematian. Bagaimana, Dok? Silakan, Dok. Ya, jadi memang kasus ini sebagian yang mengatakan misterius, salah satunya karena memang belum diketahui sebabnya. Jadi pengalaman Indonesia memang belum pernah ada kasus ini serupa. Dan di negara-negara yang lain baru ada 5 negara. Dan tentu saja ini menjadi catatan yang penting, yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, akan mengawalnya dari hulu sampai ke hilir. Di hulu itu artinya apa? Masyarakat akan kita edukasi, ya, sosialisasikan bagaimana harus berperilaku, terutama tidak minum obat sembarangan, ya, tanpa satu keterangan atau konsultasi pihak tenaga kesehatan. Ini satu yang penting sekali. Jadi jangan cepat-cepat begitu ada anak sakit, hanya panas sedikit langsung berikan minum obat. Karena dengan kejadian ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak semuanya obat bisa aman apabila kita berikan tanpa ada suatu
konsultasi kepada dokter. Dan juga kalau kami sampaikan tadi, jadi sejak akhir Agustus kita sudah melakukan respon tepat ya. Ya, satu, kita memberikan edaran kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia untuk melakukan pendataan dan sekaligus penata laksanaan apabila terjadi kasus-kasus serupa. Yang kedua, kita telah membentuk tim dengan melakukan penelitian, ya, karena ini kan kasus baru ya yang kita sebut dengan misterius ini, maka kita cari satu persatu dengan teliti, disingkirkan itu infeksi, disingkirkan penyebabnya karena dehidrasi dan seterusnya, dan akhirnya mengerucut kita berketetapan penyebabnya adalah zat kimia sebagai cemaran dari pelarut obat sirup yang ada di obat-obat pada anak-anak. Terima kasih Dr. Sahril. Kemudian kami lanjutkan dari Yuke dari Singgalang, Padang. Seperti apa penyaluran obat gagal ginjal ke provinsi atau kabupaten kota, Dok? Lalu berapa jumlah obat yang akan disalurkan ke daerah? Apakah hanya sesuai jumlah kasus atau bisa di stok jika terjadi banyak kasus sebagai antisipasi bagi pasien gagal ginjal? Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi kita saja membeli obat tersebut, terutama yang dari Australia ini, itu adalah hand and carry. Jadi kita datang ke sana, langsung dibeli, kita bawa. Begitupun kemarin yang ada dari Australia itu 16 file itu begitu juga. Nah sekarang distribusinya bagaimana? Kita langsung melakukan distribusinya ke rumah sakit yang tercatat atau yang saat ini sedang merawat pasien-pasien gagal ginjal. Dan tentu saja kalau memang nanti ada persediaan dan cukup, kita akan memberikan obat-obat itu untuk persediaan tentu saja dengan catatan terbatas kepada rumah sakit rujukan yang memang disiapkan untuk menangani rujukan kasus gagal ginjal akut ini. Dr. Sahril, terima kasih. Kembali kami bacakan dari dinisuara.com. Ini pertanyaannya yang nomor 1 barangkali bisa dijawab, tapi yang lain sudah dijelaskan oleh Dr. Sahril tadi ya. Yang nomor 2, nomor 3, ini sudah dijelaskan di awal. Jadi nomor 1 aja, Dok. Dr. Sahril mohon izin, angka meninggal udah tambah 144. Kenapa belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, Dok? Itu aja, yang lain tadi sudah dijelaskan oleh dokter tentang apa pengawasan di POM, kemudian apakah terjadi di negara-negara Indonesia dan Gambia saja, tadi sudah dijelaskan. Yang nomor 1, Dok, kenapa belum ditetapkan sebagai KLB? Silakan Dr. Sahril. Terima kasih, ini banyak pertanyaan yang disampaikan juga kepada kami tentang ini. Kami ingin menjelaskan dulu bahwasannya respon cepat ya dan secara komprehensif itu sudah kita lakukan sebagai respon dalam kasus atau keadaan KLB. Sebagai contoh, kita melakukan koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, antara Kementerian Kesehatan dengan BPOM, dengan Badan POM, kemudian juga dengan Ikatan Dokter Anak dan seterusnya. Kemudian melakukan penelitian, kemudian memberikan larangan penggunaan obat-obat sirup yang diduga, dan seterusnya, termasuk bersama Badan POM mengumumkan obat-obat yang masih aman untuk digunakan. Itu adalah respon-respon cepat, termasuk mendatangkan obat antidotum dari luar negeri. Ini merupakan respon cepat. Nah, istilah KLB memang di dalam Undang-Undang Wabah, kemudian juga Permenkes, memang hanya disebutkan sebagai penyakit menular ya. Nah, dengan keadaan begini, maka kita sudah menyiapkan suatu persiapan bahwasanya keadaan ini ya sama dengan KLB, cuma namanya saja supaya tidak melanggar undang-undang atau peraturan sebelumnya yang mendasari penetapan satu KLB di suatu daerah atau di suatu negara kita ini. Nah, mudah-mudahan apa yang Kementerian Kesehatan lakukan bersama yang lain adalah respon-respon yang memang menunjukkan keadaan kita sudah lebih dari respon KLB, termasuk pembiayaan yang dibebankan kepada pemerintah. Ya, Dr. Sahril. Yang berikutnya dari Melani, dari IDN Times.
Pertanyaan nomor 2 baru saja dijelaskan, jadi tidak perlu dijawab lagi. Kemudian yang nomor 1 itu mungkin kewenangannya, mungkin Syahril bisa menjelaskan kewenangan untuk mencabut 2 perusahaan itu di mana. Ada 2 pertanyaan yang serupa dari Andi dari Kata Data. Jadi kewenangan untuk mencabut perusahaan yang terindikasi produksinya mengakibatkan gagal ginjal itu ada di mana, Dok? Silakan, Dokter. Ya, Kementerian Kesehatan untuk saat ini fokus sesuai dengan tupoksinya adalah mengobati dan menyelamatkan pasien-pasien gagal ginjal akut, termasuk mengurangi bertambahnya dan juga mengurangi kematian, termasuk melakukan penelitian-penelitian yang memang nanti akan ditemukan inilah penyebab yang akan menjadi suatu referensi bagi kita secara nasional. Nah, dampak-dampak yang terjadi dengan ini saya kira bisa terjadi. Nah, kalau ini memang ranah hukum, saya kira ya kita kembalikan saja ke ranah hukum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita ya. Baik, Dokter. Pertanyaan berikutnya adalah berapa lama pelarangan penjualan obat sirup akan dilakukan? Apakah pemerintah akan memberikan kompensasi pada penjual farmasi seperti toko obat dan apotek, mengingat pelarangan yang dilakukan tidak memiliki grace period yang cukup? Ini pertanyaan pelarangan itu berapa lama ya, Dok, untuk obat-obat yang tadi disebutkan dilarang itu, Dok? Kan sudah kami jawab di beberapa kesempatan, larangan ini adalah bersifat sementara dalam arti kata sambil menunggu hasil penelitian selesai. Nah, untuk waktunya ya ada yang kemarin sudah diumumkan nih 156 banyak. Berarti kan bertahap digunakan. Dan mudah-mudahan tidak sampai lama larangan ini bisa kita cabut, ya, bisa kita cabut dan memang kita kembali ke normal lagi. Setelah memang hasil penelitian antara Kementerian Kesehatan dan Badan POM juga selesai. Dan Badan POM yang mempunyai kewenangan mengumpulkan seluruh hasil penelitian obat-obat sirup yang tadi terindikasi dan zat yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Nah, untuk kompensasi saya kira ya sebagai bangsa dan warga negara yang baik kita ngikutin aturan dan ini adalah masalah bersama, tentu saja pemerintah tidak akan memberikan kompensasi ya, karena ini bagian dari suatu keadaan yang memang harus kita tanggung bersama-sama. Baik, Dr. Syahril, terima kasih dan teman-teman yang mengikuti Zoom pada siang hari ini. Kita akan cukupkan keterangan pers pada siang hari ini tentang gagal ginjal untuk kita semua. Teman-teman nanti bisa melihat juga yang di YouTube dan beberapa penjelasan lain di pertemuan ke depan. Yang sudah bergabung di YouTube dan juga yang di Zoom, kami ucapkan terima kasih dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan teman-teman di media supaya memberikan pencerahan dan manfaat baik buat masyarakat seluruhnya. Terima kasih Dr. Syahril telah bergabung dan memberikan penjelasan dan teman-teman media. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.